Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau malam, Bapak. Saya Alfa Jibran, NPM 2510011 dari kelas A, ingin menyampaikan materi mengenai reformasi dan penegakan hak asasi manusia yang ada di Indonesia. Dan sebelumnya, materi ini itu lebih fokus kepada perubahan yang terjadi setelah masa reformasi dan bagaimana pengaruhnya terhadap perlindungan HAM yang ada di Indonesia. Jadi, langsung saja. Yang pertama ada latar belakang mengenai masa reformasi. Sebelum reformasi, Indonesia itu berada dalam kondisi pemerintahan yang sangat terpusat. Banyak kebebasan masyarakat yang dibatasi, mulai dari kebebasan berpendapat, kebebasan pers, sampai ruang kritik yang hampir tidak ada sama sekali. Selain itu, di beberapa kasus pelanggaran HAM terjadi dan penanganannya tidak transparan karena tekanan politik, ekonomi, dan tuntutan masyarakat. Akhirnya, pada tahun 1998, Indonesia masuk ke era yang baru atau yang lebih kita kenal sebagai masa reformasi atau era reformasi. Dan masuk yang kedua, perubahan yang penting setelah masa reformasi terkait dengan HAM. Dan setelah masa reformasi, negara mulai melakukan banyak perbaikan besar dalam bidang HAM. Beberapa perubahan paling penting adalah, yang pertama, negara itu mulai memberi ruang kebebasan yang lebih luas, terutama kebebasan berpendapat, kebebasan pers. Dan yang kedua, struktur hukum mengenai HAM yang diperkuat, termasuk aturan lembaga dan mekanisme pengawasan. Yang ketiga, lembaga independen seperti Komnas HAM berperan lebih kuat dalam mengawasi pelanggaran HAM. Yang keempat, masyarakat sipil, media, dan organisasi HAM bisa mengawasi pemerintahan tanpa tekanan seperti dulu. Nah, perubahan ini membuat isu HAM menjadi bagian yang dianggap penting dalam penyelenggaraan negara. Dan contoh-contoh penegakan HAM pasca reformasi. Setelah reformasi, beberapa hal nyata bisa dilihat dalam penegakan HAM. Mulai dari pemerintahan itu mulai terbuka kembali kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu untuk diselidiki. Terus media dan masyarakat bisa menyuarakan isu HAM secara terbuka. Banyak regulasi yang dibentuk untuk melindungi kelompok rentan seperti anak, perempuan, penyandang disabilitas, dan minoritas. Munculnya gerakan dan organisasi HAM yang lebih berani dan aktif melakukan advokasi. Hal ini menunjukkan bahwa negara berusaha lebih transparan dibanding sebelum reformasi atau sebelum masa reformasi. Dan tantangan penegakan HAM saat ini. Meski ada banyak kemajuan penegakan HAM di Indonesia, masih punya berbagai tantangan. Di antaranya adalah beberapa kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu belum terselesaikan sepenuhnya. Yang kedua, kekerasan oleh aparat negara dalam beberapa peristiwa masih terjadi. Yang ketiga, perlindungan terhadap kelompok rentan masih belum sempurna di berbagai daerah. Yang keempat, penegakan hukum terkadang tidak konsisten, terutama saat kasus melibatkan pihak yang punya kekuasaan. Nah, jadi walaupun reformasi ini membawa perubahan besar, tapi pekerjaannya itu belum tuntas semuanya atau belum selesai lah. Nah, kesimpulannya, reformasi pada tahun 1998 ini membawa perubahan yang cukup signifikan dalam penegakan HAM yang ada di Indonesia. Pemerintahan menjadi lebih terbuka, kebebasan masyarakat meningkat, dan mekanisme perlindungan HAM semakin jelas. Namun, tantangan ini masih banyak, sehingga penegakan HAM harus terus diperbaiki dan dari waktu ke waktu. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.